Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan juga syukur kita panjatkan pada Ilahi Robbi yang telah memberi rahmat serta hidayahnya pada kita semua, sehingga kita dapat merasakan nikmatnya yang begitu banyak. Bapak dan Ibu serta saudara yang saya hormati. Perkenankan kali ini saya akan membahas tentang harapan kita mengenai pemimpin masa depan. Berjumpa kembali dengan saya Ares Copi. Baik, sebelum memasuki inti penyampaian materi kali ini, mohon kiranya dapat melakukan subscribe di channel YouTube Ares Copi terlebih dahulu, sebelum menyimak materi ini, Bapak, Ibu, dan rekan-rekanku sekalian. Oke, berikut tipsnya. Tanggung jawab dan tugas seorang pemimpin, supervisor, manajer atau direktur, bukanlah hanya memberi tugas kepada karyawan, mengontrol dan mengomel bila hasil kerja karyawan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, namun lebih dari sekedar itu, simak ulasannya lengkapnya. Tanggung jawab dan tugas seorang pemimpin, supervisor, manajer atau direktur, bukanlah hanya memberi tugas ke karyawan, mengontrol dan mengomel bila hasil kerja karyawan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, namun lebih dari sekedar itu. Banyak pemimpin yang hanya duduk bersama dengan stafnya setahun sekali untuk melakukan performance review dan memberikan feedback. Pada saat itu, karyawan tahu apa yang telah ia lakukan sepanjang tahun, apa yang sudah benar dan dalam area apa mereka harus melakukan perbaikan. Tapi apa yang terjadi di dalam hari-hari lainnya dalam satu tahun tersebut? Apa yang perlu dilakukan seorang pemimpin agar karyawannya mampu berprestasi dengan baik? Apakah cukup dengan hanya menyuruh-nyuruh, mengontrol dan mengomel? Salah satu tugas yang penting dari seorang pemimpin adalah mengembangkan karyawannya sehingga mampu melaksanakan tugas dengan cara yang efektif dan efisien. Ada berbagai cara untuk mengembangkan karyawan, dan salah satu dari sekian banyak cara itu adalah melalui teknik coaching. Coaching adalah suatu pendekatan yang luar biasa untuk mengembangkan potensi karyawan. Dengan melakukan coaching, Anda memberikan staf Anda kesempatan untuk bertumbuh dan mencapai kinerja optimal melalui umpan balik yang konsisten, proses konseling dan mentoring. Daripada hanya mengandalkan jadwal performance review yang hanya 1 tahun 1 kali, Anda dapat mendukung karyawan di sepanjang jalan selama 1 tahun untuk mencapai tujuan. Jika dilakukan dengan cara yang benar, coaching akan dianggap sebagai peta jalan menuju sukses bagi karyawan. Berikut adalah kiat-kiat praktis agar pemimpin dapat melakukan coaching kepada karyawan dengan efektif. Langkah 1, membangun hubungan saling percaya. Langkah awal proses coaching adalah membangun keterbukaan di antara pemimpin dan karyawan. Dengan keterbukaan, akan mudah bagi karyawan untuk percaya kepada pemimpin, sehingga ia mengeluarkan isi hati secara jujur dan apa adanya serta menerima berbagai feedback dan arahan dari si pemimpin. Namun sebaliknya, ketika karyawan tertutup kepada pemimpin, karyawan biasanya cenderung takut membahas secara jujur berbagai hal tentang kinerja. Oleh karena itu, seorang pemimpin perlu membangun komunikasi dua arah yang positif setiap hari, memberi rasa aman untuk bisa saling terbuka dan membangun sikap hormat satu sama lain. Ketika ini terwujud, maka akan mudah bagi seorang pemimpin untuk memberikan pengaruh positif kepada karyawannya. Langkah 2, memulai proses coaching. Proses coaching sangatlah berbeda dengan proses memberikan training. Coaching adalah sebuah proses memfasilitasi karyawan untuk mengeluarkan potensi terbaik dari dalam dirinya demi mencapai target-target pekerjaannya. Proses coaching dimulai dengan percakapan yang tepat, coaching conversation. Dalam membuka coaching conversation dengan karyawan, penting sekali bagi pemimpin untuk menjaga atmosfer pembicaraan dalam nuansa yang santai, aman dan terbuka. Proses coaching tidak boleh bersifat evaluatif, menghakimi, apalagi menjatuhkan si karyawan. Proses coaching perlu dilakukan dengan mengajukan serangkaian pertanyaan yang tajam dan strategis. Contoh pertanyaan yang baik untuk proses ini adalah, apa yang Anda inginkan untuk difasilitasi agar potensi terbaik Anda bisa menghasilkan kinerja optimal dan prestasi tertinggi. Langkah 3, membahas permasalahan. Langkah yang paling penting dalam proses coaching adalah menyadari adanya masalah kinerja performance issue. Karyawan harus benar-benar menyadari bahwa ada ketidaksesuaian antara standar prestasi yang diharapkan oleh perusahaan dengan kenyataan, yaitu prestasi kerjanya saat ini. Untuk membahas permasalahan ini, berikut adalah hal-hal penting yang perlu diidentifikasi. 1. Contoh-contoh disertai dengan data yang jelas tentang capaian kinerja yang ada sekarang. Penjelasan tentang standar prestasi kerja yang diharapkan. 3.
Tanggapan, pendapat karyawan tentang perbedaan, ketidaksesuaian antara poin nomor 1 dan nomor 2 di atas. Beberapa contoh pertanyaan yang dapat Anda ajukan tentang permasalahan ini. Menurut Anda, apakah perusahaan sudah puas dengan prestasi kerja Anda sekarang? Mengapa? Seberapa penting bagi Anda untuk membangun kualitas kinerja Anda? Mengapa? Apa yang Anda harapkan dari diri Anda sehubungan dengan kinerja Anda? Apa yang Anda ingin ubah dari kinerja Anda? Pada bagian ini, pemimpin perlu mendapatkan komitmen yang sangat jelas tentang perubahan kinerja seperti apa yang diinginkan oleh karyawan. Langkah 4, kembangkan solusi alternatif selanjutnya. Anda perlu mendorong karyawan untuk mengidentifikasi solusi alternatifnya. Hindari mendikte atau menginstruksikan alternatif Anda sendiri kepada karyawan, kecuali karyawan tidak mau atau dapat memberikan solusi atau ide apapun. Penting sekali untuk mendorong karyawan untuk memberikan alternatif tertentu dari dirinya sendiri. Ingat, tujuan Anda dalam langkah ini bukan untuk memilih alternatif langkah berikutnya, melainkan untuk memaksimalkan jumlah pilihan solusi bagi karyawan agar ia dapat mempertimbangkan dan mendiskusikan kelebihan dan kekurangannya. Anda bisa mengajukan beberapa pertanyaan seperti berikut ini. Menurut Anda, apa yang menghambat Anda untuk bisa mencapai standar kinerja ini? Apa yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan hambatan ini? Ada berapa pilihan cara untuk melakukannya? Apa Anda bisa menyelesaikan berbagai hambatan ini? Apa yang perlu Anda pelajari untuk bisa menyelesaikan hambatan ini, agar supaya prestasi kerja Anda meningkat? Pada tahap ini, pemimpin berfungsi untuk merefleksikan berbagai ide atau pernyataan si karyawan dan menuntun karyawan menemukan cara yang terbaik bagi dirinya sendiri untuk meningkatkan kualitas kinerja dan mencapai prestasi kerja. Perlu Anda sadari, seringkali yang bisa memberikan cara-cara terbaik itu justru adalah si karyawan itu sendiri, karena ialah yang paling tahu tentang pekerjaannya. Langkah 5. Dapatkan komitmen karyawan untuk bertindak. Langkah berikutnya bagi pemimpin adalah membantu karyawan memutuskan langkah konkret untuk bertindak. Sekali lagi, jangan membuat pilihan bagi karyawan. Izinkan karyawan yang memutuskan sendiri langkah konkret yang ingin ia lakukan. Untuk mencapai langkah ini, manajer harus mendapatkan komitmen lisan dari karyawan mengenai tindakan apa yang akan diambil dan kapan ia akan melakukannya. Pastikan untuk mendukung pilihan karyawan dan memberikan pujian kepadanya di mana perlu. Pada tahap ini, berikut adalah contoh-contoh pertanyaan yang bisa Anda ajukan. Langkah-langkah konkret apa yang ingin Anda lakukan untuk meningkatkan kualitas kinerja Anda? Langkah pertama, apa yang ingin Anda lakukan seusai pembicaraan ini? Bagaimana cara Anda mengetahui bahwa Anda sudah melakukan berbagai perubahan bagi peningkatan kinerja Anda? Langkah 6, menangani berbagai alasan dan dalih. Berbagai alasan dan dalih dari karyawan dapat muncul pada setiap saat selama pertemuan coaching. Untuk menangani berbagai alasan dan dalih tersebut, pemimpin perlu mengingatkan kembali tentang pernyataan si karyawan mengenai pentingnya untuk meningkatkan prestasi kerja bagi dirinya. Berbagai pertanyaan yang bisa diajukan pemimpin ketika alasan-alasan, dalih-dalih muncul adalah, mana yang lebih penting bagi Anda, fokus pada alasan, dalih dan kesulitan, atau fokus pada membangun kinerja Anda? Apakah alasan-alasan yang Anda buat selama ini lebih menguntungkan atau merugikan bagi kinerja Anda? Sekali lagi, apakah kinerja dan prestasi kerja Anda sangat penting untuk Anda? Mengapa? Dalam skala 0 sampai 10, seberapa pentingkah hal itu?